Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mr. Musa pada devosi pagi ini. Oke, siapkan Alkitabnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan sertai berkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, tema bacaan kita hari ini, kesuksesan yang membawa dosa. Bacaan Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 23 sampai pasal 8 ayat 35. Nas pembimbing atau ayat emasnya Hakim-Hakim pasal 8 ayat 19. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Dalam kepemimpinan Gideon, dia berhasil mengalahkan beberapa musuh, yaitu raja-raja Midian. Gideon ini berhasil menawan dua raja Midian bernama Oreb dan Zeeb. Lalu dibunuh bahkan dua raja lain yang bernama Zebah dan Salman pun dibunuh olehnya. Zalman dan Zebah memiliki kira-kira 15.000 tentara perang. Ya, cukup banyak. Namun Gideon mampu mengalahkan mereka. Karena keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh Gideon, orang Israel pun sangat senang agar dialah yang menjadi pemimpin mereka. Orang Israel berkata demikian, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Setelah Gideon melihat kesepakatan dan kebulatan hati rakyat Israel, orang-orang Israel, ia pun memanfaatkan kesempatan, lalu meminta rakyat mengumpulkan segala anting-anting emas yang ada pada mereka. Kemudian apa yang dibuat Gideon? Gideon membuat efod, pakaian imam, dari semua itu dan menempatkan di kotanya, yakni di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong. Berlaku geser di sini artinya mereka menyembah efod itu. Mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah efod. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Lalu Gideon memimpin orang Israel selama 40 tahun lamanya. Anak-anak, bukankah Gideon pemimpin yang hebat, yang mampu mengalahkan musuh? Bukankah Gideon seorang pahlawan perang Israel? Bukankah segala keberhasilannya membuat orang Israel bersepakat agar dia dan keturunannya menjadi pemimpin atas Israel? Ya, benar, semua pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan, Gideon mampu melakukannya. Namun, satu yang harus diketahui adalah Gideon menggunakan kesempatan tersebut, lalu ia membuat efod sebagai pusat atau penyembahan orang Israel. Dengan kata lain, orang Israel ini menyembah pada baju efod, bukan kepada Tuhan yang memberikan segala kemenangan atas mereka. Gideon menggunakan hak dan kekuasaannya membawa orang Israel serong bergeser dari Allah. Mereka tidak menyembah lagi Allah, tapi menyembah efod. Kelihatannya rohani bukan anak-anak, tetapi ini membawa orang Israel kepada penyembahan akan simbol kebesaran dan alat ibadah, yakni baju efod. Anak-anak, kita harus hati-hati dengan sesuatu yang kelihatan rohani. Anak-anak kita devosi setiap pagi, ibadah chapel setiap satu minggu sekali, kegiatan gereja dan sekolah minggu yang lain dilakukan di sekolah maupun di gereja, itu baik adanya. Namun tidak hanya sampai di situ, tapi segala kegiatan gereja atau yang dilakukan benar-benar membawa anak-anak, membawa
Mister mau kita semua berjumpa dan mengenal Allah secara khusus. Semakin hari semakin dekat dengan Allah. Kita belajar dari Gideon. Ia adalah seorang pemimpin yang kemudian membawa orang lain melakukan ibadah yang tidak benar. Kesuksesan Gideon membawa orang Israel melakukan ibadah yang tidak benar. Ini tidak dibenarkan anak-anak. Jadi kita harus menyembah Allah yang benar, bukan menyembah simbol-simbol yang ada dalam ibadah kita. Simbol-simbol dalam gereja, dalam tempat ibadah itu baik adanya. Tapi yang kita sembah adalah Allah, bukan simbol-simbol. Bukan sesuatu yang mau dikatakan benda mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita nafas kehidupan, Allah yang memelihara kita, Allah yang selalu menyertai kita. Ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkati setiap kami, tolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, pelihara kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menerangi jalan kami, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan belajar. Tuhan berkati kami semua dalam kegiatan belajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Thank you anak-anak. God bless. Sampai jumpa di devosi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.